Shalom, Pax et Bonum. Saudara dan teman-teman sekalian, selamat bergabung di saluran ini. Ini adalah saluran iringan organ atau keyboard gerejawi bagi pemula, pemerhati, dan pencinta musik gereja. Kali ini saya akan berbagi pemahaman dan pengalaman tentang bagaimana cara mengiring nyanyian gerejawi dengan organ ataupun keyboard. Dalam hal ini, keyboard kita sebut juga sebagai organ, yaitu manual organ. Saudara sekalian, saya akan menyajikan 7 cara mengiringi nyanyian gerejawi atau nyanyian peribadatan dengan memainkan organ ataupun keyboard. Yang pertama, menggunakan partitur iringan organ. Dengan cara ini, pengiring berpaku pada partitur notasi balok yang telah tersusun dengan baik dalam buku-buku partitur iringan organ, misalnya Kidung Jemaat edisi Harmoni, Puji Syukur organ, buku logo HKBP, iringan organ BETK, dan sebagainya. Dalam sistem ini, nada suara organ sama dengan nada suara kor. Oleh karena itu, buku partitur organ hampir seluruhnya sama dengan paduan suara yang pada umumnya berpola sopran, alto, tenor, dan bass. Umumnya, sopran dan alto dimainkan dengan tangan kanan, sementara tenor dan bass dengan tangan kiri. Kalau organnya pakai bass kaki, maka sopran dan alto di tangan kanan, tenor di tangan kiri, dan bass di kaki. Namun tidak tertutup kemungkinan, misalnya tangan kiri tetap membawakan tenor dan bass, lalu bass kaki hanya digunakan untuk memperkuat nada bass pada saat-saat refren atau bagian-bagian puncak dari suatu lagu. Yang kedua, menggunakan partitur kor notasi angka. Dalam hal ini, organis memainkan organnya persis senada dengan partitur kor. Misalnya, jika paduan suara berupa 4 bagian yaitu sopran, alto, tenor, dan bass, maka organis juga memainkan keempat bagian tersebut. Sebenarnya hal ini sama saja dengan membaca notasi balok. Yang membedakannya adalah, dengan notasi angka, organis sering menyederhanakan harmoni-harmoninya, terutama jika semua jemaat bernyanyi satu suara atau unisono. Namun tak jarang pula, jika pada saat unisono ataupun saat interlude, organis-organis yang lebih mahir malah membuat iringannya lebih hebat dari partitur paduan suara itu. Yang ketiga, memainkan akor berdasarkan partitur kor notasi angka. Di sini organis mengiringi nyanyian gerejawi dengan memainkan akor-akor di tangan kiri, sementara melodi lagu di tangan kanan. Untuk ini, organis sebelumnya telah menandai akor-akor yang akan dimainkannya di atas nada sopran. Akor ditentukan berdasarkan paduan nada secara vertikal dari sopran sampai bass. Kalau organ yang dipakai memiliki bass kaki, biasanya organis akan memainkan nada bass seperti suara bass pada partitur kor itu juga, namun mungkin oktavnya bisa berbeda. Yang keempat, memainkan akor berdasarkan melodi lagu. Dalam cara ini, organis hanya menggunakan buku nyanyian jemaat atau buku umat yang satu suara saja. Di sini organis memainkan akor berdasarkan tafsiran atau feeling musiknya sendiri secara spontan dari awal sampai akhir lagu. Dengan kata lain, organis menjadi arranger seketika. Konsekuensinya, sering akor yang dimainkan kurang akurat, karena terlalu spontan. Akibatnya muncul kesan sepertinya kurang persiapan. Namun harus diakui, biasanya di ayat pertama iringannya mungkin kurang sempurna, namun semakin ke ayat-ayat berikutnya, iringannya akan semakin indah karena sudah memasukkan akor-akor pembantu, akor-akor sisipan, serta akor-akor janggal yang menghiasi akor-akor pokok. Yang kelima, menggunakan buku partitur edisi akor. Meskipun edisi ini disebut edisi untuk gitar, namun tidak jarang juga digunakan oleh pemain organ atau keyboard dalam mengiringi nyanyian gerejawi. Cara menggunakannya adalah akor di tangan kiri dan melodi di tangan kanan. Namun tentu cara ini dapat dikembangkan. Yang keenam, memainkan nada bass di tangan kiri, melodi dan akor di tangan kanan. Tampaknya ini semakin digemari karena terkesan suasana lebih hidup. Karena cukup dengan keyboard saja, nada bass bisa kuat dan oktavnya ke bawah. Sering pula, nada bass itu disisipi dengan suara timpani dan suara simbol.
merupakan style control atau auto accompaniment. Dengan cara ini, akor biasanya dimainkan dengan tangan kiri dan melodi dengan tangan kanan. Sering pula, selain melodi, dimainkan juga suara 2 atau 3 secara manual ataupun otomatis berdasarkan harmoni kontrol yang terdapat pada instrumen. Dengan cara ini, style control akan menghasilkan suara instrumen yang berpadu, yang berfungsi sebagai drum, bass, akor, pad, dan frase. Dengan kata lain, iringannya menjadi iringan full band. Untuk kali ini, demikian yang bisa saya bagikan. Saudara dan teman-teman sekalian, nantikan video-video saya berikutnya, yaitu cara memainkan organ atau keyboard dengan membaca partitur organ notasi balok dan juga dengan sistem akor. Untuk itu, jika dirasa berguna, silakan like dan berkomentar sebagai masukan demi kebaikan saluran ini. Untuk teman-teman yang baru mulai bergabung, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini. Sekian dan terima kasih. Saya Beatus Sitompul. Shalom.